Ilmu Pendidikan semester 4 kelas B ingin mempresentasikan modul 1, 2, dan 3 terkait keterampilan berbahasa Indonesia. Berikut ini adalah peta konsepnya. Yang pertama ada hakikat keterampilan berbahasa, kedua keterampilan menyimak, dan ketiga keterampilan berbicara. Di modul 1 kali ini saya akan membahas tentang hakikat keterampilan berbahasa. Kegiatan belajar 1. Pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. A. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan individu untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menyampaikan informasi, ide, serta perasaan dengan efektif. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Keterampilan ini mencakup aspek-aspek penting seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. B. Manfaat keterampilan berbahasa. 1. Komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif memungkinkan individu untuk menyampaikan ide, perasaan, dan informasi dengan jelas. Kedua, belajar dan pengembangan diri dapat membantu individu dalam memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan pemahaman. Ketiga, karir dan profesionalisme penting sekali untuk kesuksesan dalam lingkungan kerja dan pengembangan karir. Selanjutnya, materi kegiatan belajar 2 membahas tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, aspek menyimak. Aspek menyimak kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan secara lisan. Kedua, berbicara. Kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan secara lisan dengan jelas dan efektif. Ketiga, membaca. Kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang tertulis. Keempat, menulis. Kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Kegiatan belajar 3 membahas tentang keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. A. Hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks, dalam Tarigan 1994-3, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Berbicara dan menyimak, dua keterampilan penting dalam berkomunikasi. Berbicara dengan jelas dan menyimak dengan teliti dapat memperkuat hubungan sosial dan profesional. B. Hubungan menyimak dan membaca. Mendengar dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca itu merupakan aktivitas ragam tulis. C. Hubungan membaca dengan menulis. Membaca dapat memperkaya kosakata dan memahami struktur bahasa yang dapat memperluas kemampuan menulis. Keterampilan membaca dan menulis saling mendukung dan meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang secara keseluruhan. D. Hubungan menulis dengan berbicara. Kemampuan menulis yang efektif memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan jelas secara tertulis. Jadi kesimpulan pada modul 1 ini ialah keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Selanjutnya, modul 2 ini membahas tentang keterampilan menyimak. Kegiatan belajar 1. Keterampilan menyimak permulaan. A. Pengertian menyimak.
Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, mengungkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. B. Tujuan menyimak. Yang pertama ada menyimak untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan. Kedua, memahami nuansa, emosi, atau maksud yang tersirat dalam komunikasi. Ketiga, menjawab pertanyaan atau menanggapi permintaan yang diajukan oleh pembicara tersebut. Kegiatan belajar 2. Keterampilan menyimak lanjutan. A. Pengertian. Kemampuan menyimak lanjutan dimaknai sebagai kegiatan mendengarkan informasi dan kemampuan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Tanggapan tersebut dapat dilakukan secara reseptif dan produktif. B. Tujuan. Yang pertama ada memahami pesan, kedua mendengarkan secara kritis, dan yang ketiga mendengarkan untuk kesenangan. C. Fungsi. Menentukan tujuan, penutur, dan kemudian mengorganisasikan informasi tutur tersebut supaya bisa mengingatnya. Menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif. Lalu ada mendengarkan seorang penutur atau membaca untuk kesenangan. D. Jenis-jenis menyimak lanjutan. Di sini ada beberapa kegiatan menyimak yang dapat diterapkannya pada menyimak lanjutan berdasarkan pertimbangan tuntutan KTSP, yaitu menyimak komprehensif, kritis, dan apresiatif. Menyimak komprehensif adalah mendengarkan untuk memahami suatu pesan, dan ini merupakan tipe menyimak yang paling umum di sekolah. Contohnya, semisalkan guru itu sedang menjelaskan materi kepada siswa, lalu si guru itu setelah menjelaskan materi pembelajaran membuat soal atas materi yang telah ia jelaskan sebelumnya, dan setelah itu si guru itu bisa menilai apakah siswa tersebut dapat mengisi soal yang materi sebelumnya telah ia paparkan tadi atau tidak. Tuh. Menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurang-kurangannya. Lalu menyimak apresiatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengenal, menilai, dan menghargai suatu karya seni bahasa. Kesimpulan pada modul 2 kali ini ialah kemampuan menyimak lanjut dapat dilakukan melalui menyimak komprehensif, kritis, serta apresiatif. Menyimak komprehensif adalah mendengarkan untuk memahami suatu pesan, dan ini merupakan tipe mendengarkan yang paling umum di sekolah. Lalu menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurang-kurangannya. Dan menyimak apresiatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengenal, menilai, menghargai suatu karya seni bahasa. Dalam hal ini, misalnya, mendengarkan dan apresiasi cerita anak. Apresiasi itu dapat dilakukan melalui pendekatan reseptif dan produktif. Selanjutnya modul 3 terkait tentang keterampilan berbicara. Kegiatan belajar 1, keterampilan berbicara permulaan. A. Pengertian. Para pakar mendefinisikan kemampuan berbicara secara berbeda-beda, yaitu ada dari Tarigan 1991-15 mengemukakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Jago Tarigan 1990
149 menyatakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. B. Tujuan. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, contohnya ada untuk menghibur. Berbicara untuk menghibur berarti pembicara menarik perhatian si pendengar dengan berbagai cara seperti humor, spontan, lalu menggairahkan atau dengan kisah-kisah jenaka dan sebagainya untuk menimbulkan suasana yang gembira. Yang kedua itu ada menginformasikan. Berbicara untuk tujuan menginformasikan ialah untuk melaporkan, dilaksanakan bila seseorang ingin menjelaskan suatu proses atau menguraikan atau menafsirkan serta menginterpretasikan sesuatu hal. Yang ketiga ada menstimulasi. Tujuan berbicara untuk menstimulasi pendengar jauh lebih kompleks dari tujuan berbicara lainnya sebab berbicara itu harus pintar merayu, terus mempengaruhi atau meyakinkan pendengarnya. Ini tuh dapat tercapai jika si pembicara benar-benar mengetahui kemampuan atau minat serta menginspirasi kebutuhan dan cita-cita pendengarnya. Yang terakhir itu ada menggerakkan. Dalam berbicara untuk menggerakkan, diperlukan berbicara yang berwibawa, panutan atau tokoh idola masyarakat. Melalui kepintarannya, dalam berbicara, kecakapan memanfaatkan situasi ditambah penguasaannya terhadap ilmu, jiwa masa pembicara dapat menggerakkan pendengarnya. C. Fungsi. Kemampuan berbicara permulaan berfungsi untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, serta informasi, lalu menggambarkan sesuatu baik benda, tempat, orang, ataupun suasana. Lalu menjelaskan prosedur secara sistematis, memerankan tokoh, cerita, dan deklamasi, serta menceritakan pengalaman dan melakukan komunikasi melalui elektronik. D. Jenis-jenis berbicara permulaan. Yang pertama ada berbicara berdasarkan tujuan, contohnya seperti misalkan untuk memberikan informasi, lalu untuk membujuk, serta serta untuk menghibur. Yang kedua ada berbicara berdasarkan situasinya, yaitu kan kita tuh kan kalau ngobrol kadang suka di situasinya ya, contohnya kayak kalau lagi formal atau lagi sama atasan, lalu berbicara informal, kayak berbicara kita kayak ngobrol kita tuh sama temen itu. Lalu yang ketiga ada berbicara berdasarkan cara penyampaian. Keempat, berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Dan kelima, berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Kegiatan belajar 2 membahas tentang keterampilan berbicara lanjutan. A. Pengertian. Tarigan 1991-15 mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara bukan hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau berkata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya sang pendengar dan penyimak. B. Tujuan. Ada beberapa tujuan dari keterampilan berbicara lanjutan, yaitu untuk berbicara untuk menghibur. Yang kedua ada berbicara untuk menginformasikan. Ketiga, berbicara untuk menstimulasi. Keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang terakhir ada berbicara untuk menggerakkan. C. Fungsi. Fungsi dari keterampilan berbicara lanjutan ialah bisa untuk mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat. Kedua, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelepon.
Lalu yang D, jenis-jenis berbicara lanjutan. Jenis-jenis berbicara lanjutan berdasarkan KTSP yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bermusyawarah. Musyawarah mengandung arti perundingan, yaitu membicarakan sesuatu supaya mencapai kata sepakat. Lalu yang kedua ada diskusi. Diskusi itu dapat berupa menyampaikan ide atau gagasan dari suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada berpidato. Baik, cukup sekian. Mungkin saya akan menyimpulkan materi dari modul 3 ini, yaitu kemampuan berbicara lanjutan berkaitan dengan kemampuan bermusyawarah, berdiskusi, berdebat, serta berpidato dan menyampaikan sesuatu. Kemampuan tersebut memerlukan sebuah latihan, berlatih bermusyawarah, berdiskusi, dan dapat meningkatkan kemahiran seseorang dalam penguasaan keterampilan berbicara. Lalu bermusyawarah amat baik dilakukan terutama agar setiap permasalahan tidak diselesaikan dengan kekerasan. Namun apapun alasannya, penguasaan keterampilan berbicara akan menjadikan sesuatu dari kita lebih unggul dari yang lainnya. Mungkin hanya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.